dengan saya, Miss Ariandi Nur Soleka, di Ngopi episode 2. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengobrol dengan Kepala Perpustakaan Jenia SMA Negeri 1 Torong. Beliau adalah Ibu Lestari SPD. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, kita akan ngobrol membahas tentang literasi yang ada di SMA Negeri 1 Torong. Nah, Bunda ini juga merupakan salah seorang pegiat atau penulis di Kabupaten Grobogan. Pada kopi kali ini, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah diposting di laman Instagram Perpustakaan Jenia, yaitu @perpustakaanjenia_smansator. Nah, sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaannya, terlebih dahulu Bunda, saya ingin bertanya, sebenarnya literasi itu apa sih? Ya, baiklah. Kalau kita bicara tentang literasi, yang pertama memang pengertian dari literasi itu sendiri adalah kemampuan seseorang dalam mengolah informasi melalui membaca, menulis, begitu dan sebagainya. Nah, itu adalah sebenarnya inti dari literasi. Jadi cakupannya luas. Iya, tidak hanya membaca saja. Nah, biasanya kan anak-anak atau orang di luar sana berpendapat bahwa kalau literasi ya hanya membaca, padahal tidak seperti itu. Kita harusnya merubah semua image itu. Sebenarnya literasi itu kaitannya juga menulis, juga menyimak, seperti itu. Kalau untuk gerakan literasi sekolah atau GLS sendiri itu apa ya? Kalau gerakan literasi sekolah atau yang disingkat dengan GLS itu adalah sudah suatu keputusan dari Kemdikbud dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan, terutama dalam menentukan atau membentuk karakter dari siswa supaya gemar membaca. Karena apa? Membaca itu adalah salah satu jembatan untuk menuju biar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu bisa diterima oleh siswa. Jadi membentuk karakter Iya, siswa begitu ya. Iya. Oke. Kalau begitu kita langsung ke pertanyaan yang ada di Instagram ya Bun ya. Nah, ini dari akun Instagram milik @imambaihaqi_id. Bagaimana GLS di SMA Negeri 1 Torong? Iya. Karena sebagai Kepala Perpustakaan Jenia SMA Negeri 1 Torong sejak 2014 sampai sekarang, alhamdulillah ya dipercaya. Sebenarnya saya bukan seorang ahli pustaka, tapi karena diawali dari mengikuti fintech Kepala Perpustakaan, sehingga saya harus menerapkan ilmu yang saya dapatkan untuk melaksanakan program literasi sekolah demi suksesnya GLS. Nah, salah satunya adalah yaitu gerakan membaca setiap 5 menit sebelum pelajaran. 5 menit ya Bu? Ya. Nah, dari sini sebenarnya kita membaca itu tidak perlu dalam waktu jangka yang lama. Sebenarnya cukup beberapa menit saja, tapi pembacanya itu sangat efektif. Kita paham apa yang kita sebenarnya itu bukan 5 menit, 15 menit, tapi 15 menit itu dibagi part. Part pertama diawali dengan membaca, kemudian dilanjutkan dengan menulis apa yang sudah ada di dalam teks tadi yang kita baca, yang kita peroleh apa sih kira-kira yang sudah masuk ke otak. Nah, apa yang kita simak dari membaca tadi kita tulis, kemudian dari tulisan itu sebagai bentuk laporan dari hasil literasi. Nah, yang paling bagus lagi di SMA Negeri 1 Torong kita punya literasi Al-Quran. Itu dilaksanakan oleh siswa maupun guru. Nah, biasanya dalam 1 minggu kita selalu khatam Quran sekali. Karena apa? Kita membagi, setiap siswa akan dibagi bacaan juz berapa. Sementara Bapak Ibu guru juga seperti itu. Dari gerakan literasi sekolah, kita sudah memulai itu tentang khatam Quran 1 minggu 1 kali. Seperti itu. Jadi itu sudah menjadi pembiasaan ya Bun ya. Baik itu secara literasi yang umum maupun yang bersifat rohani gitu. Jadi itu juga bisa membuat karakter siswa menjadi lebih baik. Iya, tentu saja. Ini ada pertanyaan lagi nih Bun dari akun Instagram milik @riza_tias. Nah,
bagaimana kiat mengaktifkan GLS di masa pandemi COVID-19? Ya, selama masa pandemi COVID-19 ini memang pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan, sehingga kita menggunakan pembelajaran dari rumah. Nah, salah satu kiat dari perpustakaan, memang pada awalnya kita susah ya untuk menjalankan literasi, mengajarkan literasi kepada anak-anak karena mereka belajar di rumah. Tetapi kita berusaha untuk menggunakan literasi digital ya. Kita bisa menggunakan IG, kemudian kita juga bisa menggunakan Microsoft Teams dengan mengupload bacaan-bacaan yang bisa diakses oleh siswa secara langsung, dan siswa bisa membuat catatan sendiri atau laporan literasi sendiri, sehingga itu salah satu, memang ini belum 100% jalan, tapi kita sudah berencana untuk menggiatkan literasi PDR atau belajar dari rumah dengan cara mengupload e-book yang memang berkonten tentang karakter. Nah, sehingga meskipun belajar dari rumah, karakter siswa juga tetap bisa dibentuk secara tadi melalui gerakan literasi. Jadi walaupun belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, tetap literasi juga harus berjalan, iya. Tidak memandang bahwa kita tidak sedang bertatap muka nih di sekolah, jadi di rumah pun kita masih bisa memantau anak-anak untuk tetap berliterasi, gitu. Iya, betul sekali. Oke. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari pengguna media sosial nih, Bunda. Nah, sekarang saya sendiri yang ingin bertanya. Saya agak penasaran dengan sepak terjang penulisan dari Bunda Lestari ini. Nah, saya kan tahu ya kalau Bunda itu banyak sekali karya-karyanya. Sebenarnya Bunda itu mulai suka menulis itu sejak kapan dan karya-karyanya itu apa saja? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya suka menulis itu sejak saya masih SMA sebenarnya. Saya suka menulis di buku diary zaman SMA dulu, kan kita belum ada HP ya, sehingga salah satu cara untuk menulis itu adalah menuangkan perasaan, mungkin ketika dengan teman atau ketika dengan guru, berhadapan dengan guru, itu biasanya saya tulis ke dalam diary atau buku harian. Itu sebenarnya kegemaran saya memang ya. Kemudian menulis, ada puisi juga, kadang cerita pendek, tapi bahasanya belum begitu secara gramatikal benar, ya asal menulis begitu. Nah, dari situ di tahun 2017 saya mulai mengikuti tentang kegiatan kepenulisan. Nah, dari situ saya bergabung dengan Media Guru Indonesia. Nah, itu menghasilkan satu karya, buku saya yang pertama yang berjudul Speak and Draw. Itu sebenarnya adalah buku tentang best practice. Itu saya terapkan di kelas 12 IPA 1 waktu itu. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 2017 itu. Nah, dari situ sebenarnya saya belum percaya 100%. Mampukah saya nanti menulis ini menjadi sebuah buku. Nah, dari pelatihan bersama Media Guru Indonesia itu di Semarang waktu itu, nah, saya mulai mendapat dukungan dari teman-teman yang lain, juga guru-guru yang berniat untuk menulis, untuk segera menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Nah, saya menggunakan waktu 30 hari itu, saya catat apa yang saya laksanakan di dalam kelas itu sampai 30 hari, dan ternyata benar. Dalam 30 hari itu saya bisa menyelesaikan naskah buku, dan buku saya terbit. Dan yang mencetak adalah Media Guru Indonesia. Dan yang lebih istimewanya, saya mengikuti kegiatan Temu Penulis se-Indonesia. Iya, di Kemdikbud Jakarta. Padahal saya nggak tahu Jakarta kantornya sebelah mana, tapi saya niatnya bismillah, saya ingin bertemu dengan orang-orang hebat. Nah, saya berangkat sendiri dan bisa bergabung dengan mereka. Itu suatu kebanggaan dan jadi cerita buat anak cucu saya. Jadi penghargaan yang membanggakan untuk diri dan untuk keluarga pastinya ya, Bun ya, yang selalu mensupport, memotivasi. Pastinya kalau sedang down, mungkin saat tidak punya ide untuk menulis, pastikan keluarga dan teman-teman yang mereka adalah inspirasi. Bahkan siswa
siswa mungkin yang sedang malas atau mungkin siswa sedang ribut, itu jadi suatu inspirasi untuk menulisnya. Nah, yang paling perjalanan menulis itu yang paling membekas di hati saya adalah ketika saya harus mengikuti jelajah literasi di Singapura. Melanglang buana ya. Iya, itu saya nekat kenapa saya mau mengikuti kegiatan itu yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Grobogan bersama Pak Kadin, ya, Pak Amin Hidayat. Saya mengikuti karena saya tergabung dalam anggota AGPG. Apa itu, Bu? Asosiasi Guru Penulis Grobogan. Itu adalah yang mewadahi semua guru-guru penulis. Dari situ saya bergabung dan saya mengikuti kegiatan itu dengan biaya sendiri tentunya, dengan tujuan satu, saya bisa menggunakan jelajah literasi itu ternyata bisa untuk menghasilkan sebuah karya. Dan benar, saya membuat buku tentang jelajah literasi tadi dengan judul Jelajah di Negeri 1001 Malam. Jadi ada bukunya dan buku ini saya jual loh. Oh iya, jadi ya memberi pemasukan juga. Iya. Jadi menulis itu mempunyai 1000 manfaat. Banyak sekali. Kita tidak hanya bisa untuk Bapak Ibu guru, mungkin seperti saya PNS bisa untuk naik pangkat. Bukan hanya itu. Kita sebenarnya juga bisa dapat fee atau uang dari karya kita yang kita jual. Ini adalah karya-karya saya. Berkat karya-karya saya ini, maka saya mendapat penghargaan, yaitu sebagai penulis terbanyak kategori SMA pada program Gelis Ibu Gerakan Menulis 1000 Buku dari Dinas Kabupaten Grobogan. Nah, itu suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi saya karena saya tidak pernah bermimpi mendapatkan trofi yang sangat besar dan menjadi pemberitaan waktu itu masuk surat kabar juga bersama guru-guru penulis di Kabupaten Grobogan. Ya, dan itu suatu apresiasi yang benar-benar membekas di hati saya dan tidak akan saya lupakan, sehingga itu menjadi suatu dorongan, motivasi supaya saya menulis dan menulis lagi. Nah, sekarang pun saya selama masa pandemi ini saya sudah menulis naskah 4 buku lagi. Nah, yang paling istimewa adalah tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, itu saya beri judul Pembelajaran Jarak Jauh Bahasa Inggris yang Menyenangkan. Ini baru proses masuk ke penerbit. Sangat luar biasa sekali ya Bunda ini ya. Nah, terakhir nih Bun, bagaimana pesan dan kesan Bunda dengan GLS di masa pandemi COVID-19 ini? Iya, memang selama belajar dari rumah itu memang kita mengalami banyak kendala, tapi kita harus kuat. Kita pasti bisa melalui semua ini dengan harapan mudah-mudahan kita bisa tatap muka lagi, suasana bisa damai lagi, bisa sehat lagi, sehingga kita bisa menjalankan literasi yang seperti biasanya. Nah, di masa pandemi ini saya berharap anak-anak tetap yang namanya berliterasi di rumah, bisa membaca buku melalui e-book tadi ya, digital, dari literasi digital, bisa juga menyimak cerita-cerita yang berkaitan dengan karakter. Nah, dari menyimak atau membaca, nah, ini pasti akan memunculkan suatu dorongan atau inspirasi bagi mereka supaya mereka itu tergerak untuk tetap belajar, semangat untuk belajar meskipun banyak tugas, banyak kendala, banyak masalah, tapi nomor satu mereka harus semangat. Kita pasti bisa, bersama pasti kita bisa. Pokoknya literasi tetap jalan meskipun ada pandemi COVID-19. Terima kasih Bunda sudah ngopi bersama saya. Nah, demikianlah ngopi pada kesempatan kali ini, ngopi episode 2. Kita bertemu lagi di ngopi-ngopi selanjutnya. Yang jelas pesan saya, semoga selalu sehat. Dari obrolan kali ini dapat kita simpulkan bahwa GLS atau Gerakan Literasi Sekolah sangat perlu untuk dilestarikan walaupun dalam masa pandemi COVID-19, karena GLS dapat membangun karakteristik siswa agar menjadi siswa yang lebih berwawasan global. Demikian untuk acara ngopi kali ini. Kita bertemu di acara ngopi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.